Shalom, salam sehat sejahtera buat kita semua. Renungan kali ini saya beri judul Kerukunan Mendatangkan Berkat Tuhan. Mari kita baca satu perikop dalam kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perikop ini merupakan syair dari sebuah lagu yang disebut sebagai nyanyian Ziarah Daud. Nyanyian Ziarah adalah lagu yang dinyanyikan oleh para musafir sepanjang perjalanan mereka menuju Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Dalam lagu ini, Daud membayangkan atau mungkin juga merasakan betapa baik dan indahnya kerukunan itu. Daud mengumpamakan kerukunan itu seperti minyak yang baik yang meleleh dari kepala sampai ke janggut dan ke leher jubah Harun. Ternyata kalimat ini mengacu pada ucapan Allah dalam peristiwa pengtabisan Harun sebagai imam besar, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Yang dimaksud kepalanya dalam ayat ini adalah kepala Harun. Dalam upacara pentabisan itu, Harun diurapi minyak, yaitu minyak urapan kudus. Minyak urapan kudus dalam bahasa Ibrani semen hamisah. Minyak urapan kudus adalah merupakan syarat penting dalam pentabisan imamat dan imam besar, serta dalam konsekrasi atau pengudusan peralatan yang ada dalam kemah suci. Itu tertulis dalam kitab Keluaran 30 ayat 46. Jadi tujuan dari pengurapan dengan minyak urapan kudus adalah agar orang-orang atau benda-benda yang diurapi menjadi kodes atau maha kudus. Dengan minyak urapan yang mengalir dari kepala meleleh ke janggut dan ke jubah Harun itu, maka Harun sah sebagai imam besar yang sudah dikuduskan dan berwenang untuk menjadi pengantara orang-orang Israel dengan Allah. Jabatan imam besar adalah kedudukan yang paling penting dan paling istimewa bagi bangsa Yahudi. Dan sebagai imam besar, mereka punya hak serta wewenang yang istimewa pula. Tidak semua orang bisa ditabiskan sebagai imam besar. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dengan minyak urapan yang bisa menjabat sebagai imam besar. Menurut pemazmur, kerukunan itu ibarat minyak urapan yang akan menjadikan kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang kudus, seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai umat pilihan Tuhan yang sah, maka kita pun punya hak istimewa untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, pemazmur menjelaskan bahwa berkat Tuhan dan kehidupan kekal akan diberitakan pada orang-orang yang hidup dalam kerukunan. Karena itu saya memberi judul renungan ini, Kerukunan Mendatangkan Berkat Tuhan. Dalam perikop ini, pemazmur memberi gambaran bahwa berkat-berkat itu akan dicurahkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon memiliki ketinggian 2.814 meter di atas permukaan laut. Gunung Hermon ini terdiri dari rangkaian 3 gugus pegunungan yang tingginya hampir bersamaan. Para wisatawan bisa menjelajahi Gunung Hermon ini dengan menaiki kereta gantung atau lebih tepat saya sebut sebagai kursi gantung, karena memang bentuknya seperti kursi yang hanya cukup untuk 2 orang saja. Karena ketinggiannya itu, gunung ini bisa terlihat dari tempat yang cukup jauh. Gunung Hermon juga disebut Snowy Mountain, gunung bersalju, karena salju menyelimuti puncak-puncaknya yang tertinggi sampai pertengahan musim panas. Di Israel tidak ada salju walaupun musim dingin, kecuali di puncak Gunung Hermon ini. Salju yang mencair dari gunung ini meresap dalam bebatuan dan lubang-lubang yang kemudian menjadi mata air dari Danau Galilea dan dari situ mengalir ke Sungai Yordan dan bermuara di Laut Mati. Embunnya juga menyegarkan tanaman dan membasahi semua pepohonan yang ada di sekitarnya.
Coba bayangkan kalau kita ada di pegunungan, bangun pagi-pagi, menikmati sejuknya udara pagi sambil melihat tetesan embun di dedaunan. Oh, alangkah menyegarkan suasana seperti itu. Embun Gunung Hermon merupakan sumber berkat yang menyegarkan jiwa. Karena itu banyak yang menyebut Gunung Hermon sebagai gunung berkat alam. Saya percaya semua orang suka dengan yang namanya berkat, termasuk kita orang-orang Kristen. Itu sebabnya kita suka mengucapkan salam Tuhan memberkati, atau Tuhan Yesus memberkati, atau God bless you, GPU. Tapi saat ini saya lebih suka mengubahnya menjadi GPU, God protect you, atau God protect us, Tuhan melindungi kita. Bukankah perlindungan Tuhan itu juga merupakan berkat bagi kita? Umumnya orang mengkaitkan berkat itu dengan hal-hal materi saja, dengan hal-hal jasmani. Padahal berkat Tuhan itu tidak hanya sebatas materi saja. Kita punya selera untuk makan, itu juga berkat Tuhan. Apa gunanya kita punya berkat makanan? Bisa beli makanan yang mewah-mewah, makanan kelas hotel bintang 5 misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak beri kita selera untuk makan, paling kita cuma melihatnya saja, tidak bisa menikmati. Tetapi kalau Tuhan beri kita selera yang baik, tidak usah makanan kelas hotel bintang 5, makanan kelas kaki 5 pun bisa kita makan dengan nikmat. Selera makan yang baik, bisa tidur dengan nyenyak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara dengan baik, bisa tertawa dengan sukacita, tubuh yang sehat, itu semua juga berkat yang sangat kita butuhkan, bahkan lebih penting dari sekedar berkat materi. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya bagaikan embun Gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Bila ada kerukunan, baik itu kerukunan dalam keluarga, atau kerukunan antar umat Tuhan, ataupun kerukunan dalam bermasyarakat. Bagaimana kerukunan itu bisa terwujud? Ada satu kata sebagai kunci untuk mewujudkan kerukunan, yaitu tenggang rasa, yang artinya ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain, atau yang biasa disebut juga toleransi. Saya menemukan sebuah video di YouTube yang diupload oleh Common Ground ID, judulnya The Importance of Tolerance, atau pentingnya toleransi. Seperti apa pentingnya toleransi itu? Mari kita saksikan video ini. Jika Tuhan mau, Dia bisa saja ciptakan kehidupan ini seragam, semua sama. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Alam ini diciptakan warna-warni. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa, beda agama, budaya, warna kulit, bahasa, bahkan selera. Adik kakak yang kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Sang kakak mungkin suka belajar sambil mendengar musik, sementara si adik lebih suka belajar dalam keadaan sunyi. Tanpa saling menghargai, mereka sulit hidup berdampingan dengan damai. Harus menghargai. Si kakak bisa belajar sambil menikmati musik dengan headphone tanpa harus mengganggu si adik. Itulah toleransi. Toleransi adalah usaha untuk mengakui, memahami, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Beda pendapat, keyakinan, atau pilihan bukan dinding pemisah untuk tetap berhubungan. Seorang Muslim menghormati temannya yang Kristen bukan berarti dia menjadi Kristen atau sebaliknya. Kita menghargai teman kita yang suka musik rock tanpa harus memaksa diri kita untuk menyukai musik tersebut. Dengan menjadi toleran, kita berarti menerima kenyataan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Kemudian berusaha memahami perbedaan itu. Dengan begitu, kita akan bisa menghormatinya. Lawan dari toleransi adalah egoisme dan pikiran yang sempit dan merasa paling benar sendiri. Kadang kita menganggap pilihan kita yang terbaik, kelompok kita yang paling unggul, sehingga kita memaksa orang untuk menyetujui pilihan kita dan menafikan pilihan orang lain. Itulah intoleransi. Praktik intoleransi sering terjadi ketika kita menjadi yang terbanyak atau yang terkuat. Jika kita berkumpul dengan teman yang sedaerah, kita akan berbicara dengan bahasa daerah. Sementara seorang teman kita dari daerah lain merasa diabaikan karena tidak memahami percakapan. Dalam beragama, intoleransi ditandai dengan fanatisme dan klaim kebenaran tunggal sambil mengkafirkan orang yang di luar agamanya. Sikap intoleran telah menghasilkan jutaan korban. Orang Yahudi dibantai Nazi, kerusuhan suku Dayak dan Madura di Kalimantan,
perang atas nama agama di Ambon dan Poso, dan sederetan sejarah gelap intoleransi. Untuk menjadi toleran, sebuah hubungan harus memiliki kepercayaan atau trust. Tak mungkin toleransi tumbuh jika kita tidak saling percaya. Kelompok Kristen menjaga sekolah Muslim di Kupang saat kerusuhan. Karena dari generasi ke generasi Muslim dan Kristen di sana hidup bersama dan saling percaya. Tanpa saling percaya, toleransi rapuh. Bisa saja terlihat akur, namun saat ada yang menyulut, kerusuhan pun bisa pecah. Toleransi juga tak bisa tumbuh tanpa empati. Kita bukan saja memberi ruang pada perbedaan, tapi juga berusaha memahami, mendengar, bahkan membantu orang yang berbeda. Empati adalah berusaha merasakan berada di posisi orang lain. Jika kita mayoritas, maka kita akan berusaha meraba perasaan minoritas, sehingga kita akan melindungi mereka. Jika kita kuat, kita merasakan perasaan orang lemah, maka kita akan menyayangi mereka. Jika kita ingin dihargai, maka kita pun menghargai. Jika kita tak ingin disakiti, maka kita pun tak akan menyakiti. Itulah empati. Toleransi adalah satu-satunya pilihan. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa toleransi? Lingkungan kita begitu beragam, perbedaan tak bisa dihindari. Tapi dari semua perbedaan itu, manusia memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk dipahami, dihormati, dan dilindungi. Hidup damai, berdampingan dalam perbedaan. Itulah tentang pentingnya toleransi untuk mewujudkan kerukunan, dan dalam video itu kita juga lihat contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang intinya adalah tidak egois dan mau menghargai pendapat atau kepentingan orang lain. Saya mau tambahkan, memakai masker saat ini juga merupakan bentuk toleransi kita terhadap sesama. Mungkin kita dianugerahi Tuhan imunitas yang tinggi, sehingga walaupun coronavirus masuk dalam tubuh kita tidak berdampak apa-apa. Tapi siapa tahu kita berjumpa dengan orang lain yang kondisinya lemah, sehingga kita bisa menularkan virus itu pada orang lain. Jadi memakai masker tidak hanya berarti kita melindungi diri sendiri, tetapi dengan memakai masker, maka kita ikut toleransi dalam mencegah penularan virus corona pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, berbeda pendapat, berbeda pandangan, ketidakcocokan adalah hal yang wajar, yang bisa terjadi dimanapun, baik dalam keluarga, ataupun di dalam gereja, atau di antara sesama umat Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan, hal yang harus dilakukan adalah mencari solusi atau titik temu sampai diperoleh kesepakatan, bukannya malah membesar-besarkan perbedaan, lalu saling menyalahkan, saling bermusuhan, saling menebar gosip, saling fitnah, atau membentuk kelompok-kelompok sehingga terjadi perpecahan di antara kita. Jika hal ini yang terjadi, itu sama artinya kita sedang dipermainkan oleh iblis dan termakan oleh siasat iblis untuk menciptakan kekacauan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dalam Efesus 2 ayat 19, Rasul Paulus juga memperingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita adalah kawan sewarga, yaitu sama-sama anggota keluarga Allah. Sebagai sesama anggota keluarga Allah, tentunya tidak layak kalau kita saling bermusuhan. Jangan biarkan perpecahan terjadi supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan nasihat yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nasihat penting yang tersirat dalam ayat ini adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, dan jangan biarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita. Ciptakanlah kerukunan dalam keluarga, dalam sesama umat Tuhan, dalam masyarakat, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Ajar kami untuk hidup dalam kerukunan, baik dalam kehidupan keluarga, antar sesama umat Tuhan, juga dalam bermasyarakat. Angkat semua perasaan egois dan perasaan yang membenarkan diri sendiri. Beri kami hati yang mau menjaga toleransi satu sama lain, sehingga kami bisa berdamai dengan semua orang. Karena kami tahu, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengajar dan menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.